Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Dadang Azhari, NIM 25010110069. Saya dari kelas B Prodi Ilmu Komputer Universitas Bumi Gora. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 sampai pertemuan 14 pada mata kuliah pemrograman 2. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 9, yaitu polimorfis. Polimorfis adalah kemampuan satu parent kelas untuk digunakan oleh beberapa objek yang berbeda. Dengan begitu, satu referensi dapat menyimpan objek dari berbagai kelas turunan. Agar polimorfis dapat digunakan, biasanya dibantu dengan konsep inheritance dan method operating. Inheritance digunakan agar kelas turunan dapat mewarisi atribut dan metode dari parent class. Sedangkan operating digunakan agar setiap kelas turunan memiliki perilaku yang berbeda walaupun metodenya sama. Pada materi polimorfis ini, saya membuat sebuah program. Pada program ini, saya membuat kelas enemy sebagai parent class. Kemudian, saya membuat kelas turunan yaitu zombie dan vampir. Kedua kelas tersebut melakukan override pada metode serang, sehingga zombie dan vampir mempunyai cara menyerang yang berbeda. Di kelas main game combat, saya menggunakan array bertipe enemy untuk menyimpan objek zombie dan vampir. Hal ini merupakan penerapan konsep polimorfis. Sekarang saya akan mencoba menjalankan program ini. Pada output terlihat bahwa zombie menjalankan metode serang miliknya sendiri dan menampilkan cara berjalan zombie. Sedangkan vampir menjalankan metode serang miliknya sendiri serta memiliki kemampuan lifesteal sehingga HP bertambah setelah menyerang. Hal ini membuktikan bahwa Java menjalankan metode sesuai dengan tipe objek yang sebenarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan pertemuan 9, yaitu tentang polimorfis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 10. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10, yaitu abstraksi dan standarisasi kode. Abstraksi adalah suatu konsep untuk menyederhanakan suatu sistem dengan hanya menampilkan bagian yang penting saja. Dalam Java, abstraksi dapat dibuat menggunakan abstract class dan interface. Tapi di materi ini saya menggunakan abstract class. Abstract class berfungsi sebagai kerangka atau dasar bagi kelas turunannya. Sehingga kelas turunan wajib mengisi metode abstrak yang ada pada abstract class sehingga semua kelas memiliki struktur yang sama. Pada materi ini saya membuat sebuah program. Pada program ini saya membuat abstrak kelas layanan ekspedisi. Kelas ini memiliki atribut nomor resi, metode cetak resi, dan metode abstrak hitung ongkir. Kemudian saya membuat 3 kelas turunannya, yaitu reguler, express, dan samedai. Masing-masing mempunyai rumus ongkos kirim yang berbeda. Khusus untuk samedai, jika berat barang lebih dari 10 kg, maka program otomatis akan menghitung maksimal 10 kg sesuai aturan yang diberikan. Ini saya akan mencoba menjalankan programnya. Pada output terlihat nomor resi dan total ongkos kirim setiap layanan. Untuk layanan samedai, meskipun berat yang dimasukkan 15 kg, program tetap menghitung menggunakan 10 kg. Hal ini menunjukkan bahwa aturan pada program berjalan baik. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya untuk
materi pertemuan 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 11. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 11 yaitu objek kekal dan keamanan thread. Objek kekal atau immutable object adalah objek yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Tujuannya agar data tetap aman dan tidak berubah secara tidak sengaja. Untuk membuat objek immutable digunakan final class, attribute preferred final, dan defensive copy, sehingga data di dalam objek akan tetap terlindungi. Konsep ini juga untuk membantu menjaga keamanan jika objek digunakan oleh beberapa proses atau thread. Pada materi ini saya membuat sebuah program. Pada program ini saya membuat kelas pesan rahasia sebagai final class, sehingga kelas tersebut tidak dapat diwariskan oleh kelas lain. Di dalam kelas terdapat atribut pesan dan kode inskripsi yang dibuat menggunakan private final, sehingga nilainya tidak dapat diubah setelah objek dibuat. Karena kode inskripsi berupa array yang masih bisa berubah, saya menggunakan array copy-op pada kontributor agar data yang diterima disalin lebih dahulu sebelum disimpan. Kemudian, pada metode getCode inskripsi, saya juga mengembalikan salinan array, bukan array asli. Cara ini disebut defensive copy. Dengan demikian, jika ada bagian program yang mencoba mengubah isi array dari luar kelas, data asli yang ada di dalam objek tetap aman dan tidak berubah. Sekarang, saya akan coba menjalankan program ini. Pada program dilakukan percobaan pengubahan array dari luar kelas. Namun, hasil output tetap sama seperti data awal karena program menggunakan defensive copy. Hal ini menunjukkan bahwa objek tetap aman dan data tidak pernah berubah walaupun ada usaha untuk mengubahnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan materi pertemuan 11. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 12. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 12 yaitu interface dan interaksi pengguna. Interface adalah kumpulan metode yang belum memiliki isi dan berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti oleh kelas yang mengimplementasikannya. Dengan menggunakan interface, struktur program menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Selain itu, saya juga mempelajari interaksi pengguna menggunakan scanner untuk menerima input dari keyboard. Pada pertemuan ini, saya membuat sebuah program. Pada program ini, saya membuat interface pemesanan yang memiliki dua metode, yaitu hitung total dan cetak struk. Kemudian, saya membuat kelas restoranku yang mengimplementasikan interface tersebut. Pada kelas main kasir, saya menggunakan scanner untuk menerima input nama menu, jumlah pesanan, dan uang pembayaran. Program ini kemudian menghitung total harga, mencetak struk, dan menghitung kembalian. Di sini, saya akan mencoba menjalankan program tersebut. Pertama, saya akan memasukkan nama pemesan yaitu Budi, dengan jumlah pesanan 2, dan uang pembayaran yaitu Rp100.000. Program berhasil menghitung total harga, menampilkan struk, dan menghitung jumlah kembalian. Jika uang kurang dari total pembayaran, program akan menampilkan pesan bahwa pembayaran belum mencukupi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan 12 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 13. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 13 yaitu mengenai struktur data dinamis Java List. Java List adalah struktur data yang dapat menyimpan banyak objek dengan ukuran yang dinamis. Berbeda dengan array, jumlah data pada list dapat bertambah maupun berkurang sesuai kebutuhan.
Pada program ini, saya membuat kelas kontak yang berisi nama lengkap dan nomor HP. Kemudian, saya membuat list kontak untuk menyimpan seluruh data kontak. Program ini memiliki menu yaitu tambah kontak, tampil semua, cari kontak, dan keluar. Sekarang saya akan mencoba menjalankan program ini. Pertama, saya memilih menu tambah kontak, kemudian memasukkan nama dan nomor HP. Selanjutnya, saya memilih menu tampil semua, sehingga seluruh data kontak berhasil ditampilkan. Kemudian, saya memilih menu cari kontak dan memasukkan nama yang ingin dicari. Program berhasil menemukan data tersebut. Terakhir, saya akan memilih menu keluar untuk mengakhiri program. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan 13. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi pertemuan 14. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan terakhir atau pertemuan 14, yaitu mengenai integrasi, proyek, dan kode review. Pada pertemuan ini, saya mempelajari bagaimana mengintegrasikan seluruh konsep Object-Oriented Programming ke dalam satu aplikasi yang utuh. Konsep yang diterapkan meliputi abstraksi, inheritance, enkapsulasi, dan polymorphism. Selain itu, program juga menggunakan collection berupa list, serta scanner dan while loop untuk membangun aplikasi yang interaktif. Pada tahap ini, dilakukan kode review, yaitu memastikan struktur program rapi, mudah dipahami, dan mengikuti prinsip-prinsip OOP. Pada materi ini, saya membuat sebuah program. Pada program ini, saya membuat aplikasi sistem akademik. Sebagai bentuk abstraksi, saya membuat abstrak kelas bernama Civitas Academica, yang menjadi kelas induk. Kelas ini memiliki atribut nama dan metode abstrak tampil info, yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunannya. Selanjutnya, saya membuat dua kelas turunan, yaitu mahasiswa dan dosen, yang mewarisi kelas Civitas Academica. Hal ini merupakan penerapan konsep inheritance. Konsep enkapsulasi diterapkan dengan membuat seluruh atribut menggunakan modifier prepared, serta memberikan validasi pada konstruktor agar data yang dimasukkan tidak kosong. Kemudian, saya menerapkan polymorphism dengan menggunakan list Civitas Academica, sehingga objek mahasiswa dan dosen dapat disimpan dalam satu list yang sama. Untuk interaksi dengan pengguna, program menggunakan scanner dan while loop sehingga pengguna dapat memilih menu secara berulang. Menu yang tersedia yaitu tambah mahasiswa, tambah dosen, tampil data, cari data, dan keluar. Sekarang, saya akan mencoba menjalankan program ini. Pertama, saya memilih menu tambah mahasiswa, kemudian memasukkan nama dan NIM mahasiswa. Selanjutnya, saya memilih menu tambah dosen. Kemudian, saya akan memasukkan nama dan IDN dosen. Setelah itu, saya memilih menu tampil data, sehingga seluruh data mahasiswa dan dosen yang telah disimpan ditampilkan oleh program. Kemudian, saya mencoba menu mencari data dengan memasukkan nama salah satu dosen atau mahasiswa. Program berhasil menemukan dan menampilkan data yang sesuai. Terakhir, saya akan memilih menu keluar untuk mengakhiri program. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa fitur berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem.
Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan 9 sampai pertemuan 14 pada mata kuliah pemrograman 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.